Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum membahas tentang apa itu mana, seperti apa itu mana, kita harus ingat kembali bahwasanya Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma tidak lain adalah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana untuk mengakhiri penderitaan. Jadi Dhamma ajaran Sang Buddha itu memiliki tujuan yang paling tinggi adalah lenyapnya penderitaan yang kita sebut dengan pencapaian nibbana. Jadi tujuan kita umat Buddha yang paling tinggi tidak lain adalah pencapaian nibbana. Nibbana itu disebut juga sebagai kebahagiaan yang tertinggi. Nibbanang paramang sukang. Kenapa dikatakan nibbana itu adalah kebahagiaan yang tertinggi? Karena kalau seseorang sudah mencapai nibbana, seseorang tidak lagi mengalami kelahiran. Karena pencapaian nibbana itu diperoleh setelah seseorang melenyapkan loba, dosa, moha. Kalau loba dosanya sudah lenyap, maka benih-benih kelahiran tidak ada. Kita pada dasarnya nih, ya seringkali Bante sampaikan, kita pada dasarnya nih, kalau bisa, baik diri sendiri maupun orang yang di sekitar kita, kalau bisa, jangan tua, jangan sakit, dan jangan pergi buru-buru. Kalau bisa. Kita pun juga sama, jangankan kita, kalau bisa, orang-orang di sekitar kita nih, jangan ada yang tua. Maunya begitu kan ya? Maunya begitu kan ya? Bante, makin hari nih kok rasanya kok tambah hari tambah tua. Saya juga tua, saya punya orang tua makin tua. Saya juga mengalami rasa tubuh yang sakit. Jangankan saya Bante, orang yang di dekat saya juga sakit juga. Tapi Sang Buddha kasih solusi loh. Bagaimana supaya kita tidak tua? Bagaimana supaya kita tidak sakit? Bagaimana supaya kita tidak mengalami kematian? Caranya cuma satu. Gimana supaya tidak tua? Gimana supaya tidak sakit? Bagaimana supaya tidak terjadi kematian? Pengen enggak? Caranya cuma satu. Jangan dilahirkan. Memang bisa Bante, supaya kita tidak lahir, ada jalannya. Jalannya adalah melenyapkan loba dosa moha. Dan untuk melenyapkan loba dosa moha itulah Sang Buddha memberi jalan yang kita kenal dengan jalan menuju lenyapnya penderitaan yang di dalamnya terdiri dari jalan mulia beruas 8. Yang di dalamnya adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jika ini disingkat dalam hal praktek menjadi sila, samadhi, dan panya. Kenapa ini Bante sampaikan? Supaya kita ingat kembali. Ternyata kita menjadi umat Buddha punya tujuan yang paling tinggi, yaitu supaya tidak terlahir. Alasannya apa? Kalau tidak ada kelahiran, maka tidak ada usia tua. Tidak ada sakit dan tidak ada kematian. Karena ada sebagian orang berpendapat, lah nanti terus bagaimana? Nah kan ceritanya kan ada yang bilang begitu.
Nanti terus bagaimana Bante? Kan saya masih kangen Bante. Lahir kembali nanti saya pengen ketemu anak saya, ketemu istri saya, ketemu suami saya. Masih bisa. Selama Anda belum mencapai lenyapnya loba dosa moha, Anda masih lahir kembali. Dan yang jelas, kalau ibu bapak lahir kembali dengan hidup praktek dhamma, ibu bapak tidak mungkin jatuh di alam menderita. Inilah berkahnya kalau dalam hidup ini kita menjalankan sila, samadhi, dan panya. Kalaupun belum menjadi orang yang telah mencapai nibbana, kita tidak mungkin jatuh di alam menderita. Lahir kembali, lahir di alam surga. Kalau tidak lahir di alam surga bagaimana Bante? Kembali jadi manusia. Manusia jenisnya apa Bante? Kalau hidup sesuai dengan dhamma, praktek sesuai dengan dhamma, jadi manusianya juga tidak banyak menderita. Ada penderitaan tapi tidak banyak. Itu yang disebut dengan punya kebajikan. Punya kebajikan ya masih menderita, tetapi menderitanya tidak terlalu banyak jika dibandingkan tidak punya kebajikan. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, kalau seandainya nanti berbicara yang akan datang, dengan kita praktek dhamma, tidak jatuh di alam menderita, lahir kembali di alam yang bahagia. Yang ketiga, dengan kita praktek dhamma sekarang, maka sekarang penderitaan ini bisa kita kurangi. Nah, salah satu yang menjadi hal yang muncul yang membuat kita menderita, salah satunya nih adalah bentukan-bentukan pikiran yang tidak baik. Yang disebut dengan mana. Ya, di dalam Abhidhamma, bagian dari cetasika, di situ ada penjelasan tentang 14 jenis pikiran-pikiran yang tidak baik. Jadi ada 14 jenis pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, salah satu dari 14 pikiran yang tidak baik ini, salah satunya adalah mana. Makanya kalau ibu bapak muncul yakni mana, sikap membandingkan, itu sebetulnya menjadi akar dari ketidakbahagiaan. Ya, jadi ada 14. Salah satu dari 14 pikiran yang buruk adalah mana. Kapan Bante munculnya mana? Ketika pintu indria ini ketemu dengan objek. Kalau ibu bapak melihat keluar, maka kecenderungan yang muncul adalah membandingkan. Kalau melihat keluar. Kita umumnya lebih banyak melihat ke dalam atau lebih banyak melihat keluar. Makanya itulah gunanya meditasi. Supaya hidup Anda selain melihat keluar, Anda juga mesti ingat melihat ke dalam. Ada dalam bahasa umum yang pernah Bante tulis dalam status. Apa salah satunya? Seringkali kita fokus mencari jalan keluar, sampai-sampai kita lupa kembali jalan ke dalam. Jadi lihatnya keluar, keluar, keluar. Jadi salah satu yang menjadi produk penghasil ketidakbahagiaan itu ketika kita melihat keluar. Kenapa kok dari melihat keluar itu bisa menimbulkan ketidakbahagiaan? Biasanya kalau kita melihat keluar, yang muncul adalah sikap-sikap penilaian. Yang dalam bahasa sosial namanya social comparison. Jadi kalau lihat keluar, langsung ada nilainya tuh. Ya, kalau Anda lihat keluar pasti ada nilainya. Ya. Apakah nilainya terbuka atau tertutup? Kalau tertutup apa Bante? Hanya dua, dikotomi, baik atau buruk.
Makanya ketika kita melihat keluar, langsung muncul tuh. Makanya kalau Anda ngomongin tentang orang, itu langsung keluar tuh. Kenal Koguan? Oh iya Bante. Langsung keluar tuh nilainya tuh. Betul begitu kan ya? Apa tidak? Anda kalau lihat orang keluar nilainya enggak? Itu teman kamu loh yang sering datang ke wihara. Langsung keluar nilainya. Bener enggak? Biasanya ingat nomor teleponnya atau keluar nilainya. Anda nanti ketemu. Mungkin nih, Anda juga melihat keluar, mungkin melihat saya juga. Bukan hanya saya melihat Anda. Ya, tapi Anda juga melihat saya. Ketika Anda melihat saya juga keluar nilainya juga. Kok bisa begitu, Bante? Iya. Karena di mana ada pintu indria, di mana ada objek indria, ada kesadaran indria, di situ terjadi namanya kontak. Setelah ada kontak, pasa paccaya wedana. Setelah ada kontak akan diikuti rasa. Rasanya buruk kalau muncul perasaan tidak menyenangkan. Rasanya baik kalau muncul rasa menyenangkan. Pernah kasih nilai enggak? Kalau dikasih seseorang, dia mungkin baik kepada Anda dikasih mangga, dikasih pepaya, dikasih, pokoknya dikasih lah. Kemarin Purnama itu kasih pia, tancup pia. Anda dapat pia, kemudian disebut, ibu ini, oh dia itu baik loh. Kenapa Anda katakan baik? Karena Anda menilai dia baik, karena ada nilai rasa, yaitu rasa menyenangkan, suka. Jadi Anda kadang-kadang juga bisa gelap mata kalau Anda terbawa oleh rasa. Makanya kalau orang sedang jatuh cinta, dikasih nasihat itu semua nilainya bagus sekali. Oh dia itu begini-begini. Enggak lah, dia itu mah enggak begitu. Tapi kalau sudah putus, dia itu baik. Apanya yang baik? Jadi nilai kita berdasarkan oleh apa? Rasa. Makanya dalam hidup ini kita putu jana ini seringkali terombang-ambing oleh rasa. Makanya sikap membandingkan bisa kita berikan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri munculnya ketika ada kontak indria. Makanya kalau Anda meditasi tidak bisa nilai. Wong napas masuk, napas keluar kok. Semoga semua makhluk berbahagia kok. Kalau Anda sedang meditasi. Tapi ketika Anda tidak meditasi, di situ mulai ada sikap perbandingan. Namanya mana. Nah, mana ini Sang Buddha menggolongkan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah mana. Mana artinya menganggap diri kita setara dengan orang lain. Itu juga kesombongan juga. Bante dia itu sama loh Bante dengan saya loh Bante. Dia juga meditasi, saya juga tidak kalah. Dia juga rajin ke wihara, saya juga sama Bante. Itu pun juga masih kategorinya mana juga. Ada jenis yang pertama, menilai diri kita sama dengan orang lain. Itu juga kesombongan juga. Ya. Ada yang kedua namanya omana. Omana itu adalah ketika kita merasa rendah diri. Menilai orang lain lebih tinggi sedangkan kita lebih rendah. Ini pun juga disebut sebagai mana juga. Pernah memberi diri sendiri nilainya rendah? Saya ini mah orang kecil Bante. Saya mah enggak banyak tahu. Ini namanya omana. Menilai diri sendiri menjadi rendah. Jadi kalau ibu bapak membuat dirinya, kadang-kadang ini dipakai untuk membuat Anda jadi nyaman dalam topik tertentu ya. Dalam topik tertentu Anda kadang-kadang juga menggunakan cara ini. Ya.
Untuk apa? Membuat Anda nyaman, kemudian Anda menampilkan diri Anda sebagai hal yang kurang. Rendah, bukan rendah hati, rendah diri. Ya, rendah diri itu adalah penilaian kepada diri sehubungan dengan adanya kekurangan. Nah, yang ketiga namanya adalah atikmana. Atikmana itu adalah menilai diri sendiri lebih tinggi. Namanya atikmana. Ya, menilai dirinya lebih tinggi. Merasa superioritas. Ya, jadi superioritas. Merasa dirinya ya, superior. Ya. Kapan itu munculnya kesombongan jenis itu? Ketika kita menilai diri kita lebih tinggi. Seringkali orang identikan mana itu hanya di bagian atikmana. Bante, dia tuh sombong loh Bante. Tahunya dari mana? Ya dia itu meninggikan dirinya. Saya mah ndak sombong Bante. Jadi orang itu saya rendah hati. Saya mah orang besa, orang pinggiran mana ngerti begitu Bante. Itu pun juga sombong juga, jenisnya omana. Ya, jadi seringkali dalam bahasa sosial, ya kita mengenal sombong itu adalah, oh dia lebih tinggi. Kenapa ini dikatakan penderitaan, menjadi akar dari membuat kita menderita? Karena di dalam sikap kita membandingkan, kadang-kadang kita jadi lupa diri. Nah, dalam sehari-hari, kadang-kadang kita dibuat sombong oleh apa? Dalam sehari-hari, kita dibuat oleh sombong oleh apa? Yang dalam bahasa Dhamma itu ada beberapa penjelasan. Yang dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi sombong karena yang pertama, jatamana. Jatamana itu kesombongan karena lahir. Lahir baik itu di keluarga rendah maupun di keluarga kelas atas. Namanya kesombongan dari kelahiran. Jadi sikap kita membandingkan orang lain dengan diri kita berdasarkan dari lahir. Ya, ini namanya jatamana. Ya, ada juga orang bisa jadi sombong karena dalam bahasa Dhamma namanya dana mana. Dana itu sombong karena punya kekayaan. Namanya dana. Ya, DHNA. DHANA. Dana mana? Kesombongan karena kekayaan. Meliputi lebih maupun kurang. Jadi ketika kita membandingkan tentang kekayaan yang kita miliki dengan orang lain, ya itu pun juga sebagai bagian dari dana mana. Dan yang ketiga adalah rupa mana. Rupa mana itu adalah kesombongan dari rupa. Rupa itu tidak hanya penampilan, termasuk juga suara. Nih, suara saya lebih bagus nih. Nah, misalnya begitu, itu juga sebetulnya juga rupa mana. Jadi rupa itu tidak hanya penginderaan yang lihat dari mata, tetapi juga turunannya. Baik kita punya penglihatan yang bagus, penciuman yang bagus, perasaan yang bagus. Maka kadang-kadang kan kita juga muncul sombong. Kayaknya nih di Surabaya nih satu-satunya loh yang pernah menikmati tinggal di sini dah. Nah itu sebetulnya juga rupa mana juga. Bisa menikmati kesenangan indria. Nah, ini pun juga bagian dari rupa mana. Dan ada yang halus lagi. Namanya adalah panya mana. Sombong karena merasa lebih pandai. Contohnya apa? Ya kita nih, ini lebih bagus ya. Lebih bagusnya apa? Saya akan berjuang sungguh-sungguh belajar dengan maksimal supaya saya juga dinilai sebagai orang yang pandai.
Jadi motivasinya dia belajar supaya mendapat pengakuan. Namanya ini adalah panyanama. Panya mana. Jadi kesombongan ini mesti diingat. Ya. Kenapa mesti diingat? Jangan sampai kesombongan ini menambah kita punya keakuan. Karena dikatakan, ya, mestinya nih, dunia ini kan mestinya kan anata. Anata itu ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Tetapi kita masih diliputi oleh ata, ini milikku, ini aku, ini diriku. Itu salah satunya adalah dari kesombongan. Makanya Anda bisa sombong, itu tidak lain adalah permainan dari kita punya keakuan. Ya, jadi kita bisa menilai orang lain, menilai diri kita sendiri. Ya ini tidak lain ya dari keakuan kita. Terus bagaimana Bante? Supaya kita bisa lepas dari pandangan tentang kesombongan ini. Ini tidak milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Bagaimana Bante dalam hidup ini supaya saya tidak jadi sombong? Tidak menjadi orang yang rendah diri, juga tidak menjadi orang yang tinggi diri. Gimana Bante supaya saya bisa hidup dengan tenang tanpa ada kesombongan? Yang pertama, pahamilah kehidupan ini semua adalah sebab akibat. Makanya kalau Anda sekarang mungkin hidupnya sudah nyaman, Anda jangan lengah. Kenapa? Karena kenyamanan ini adalah buah dari karma baik. Anda hidupnya nyaman, lahir di keluarga yang bagus, tidak kekurangan, rupanya juga enak dipandang. Jangan lengah. Kenapa? Karena perolehan yang menyenangkan ini adalah akibat dari karma baik. Sebaliknya, kalau dalam tanda kutip, hidupnya susah, kurang, apa-apa tidak mudah, mesti diingat, jangan lengah. Ketidaknyamanan yang saya rasakan ini juga akibat dari kalau tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, ingat tentang karma buruk sedang berbuah. Kalau karma buruk sedang berbuah, apa yang dilakukan? Kalau karma buruk sedang berbuah, lahir di keluarga kurang menguntungkan, sulit ini, sulit itu, sadar tentang kekurangan, apa yang harus dilakukan? Kalau ingat dhamma, berbuat baik. Kalau tidak ingat dhamma, mulai membandingkan. Doh, nasib. Dulu sudah susah, sekarang susah, ketemu orang susah lagi. Dodo nasib. Nah, mesti diingat kalau tidak nyaman harus sadar ini karma buruk sedang berbuah. Terus bergegas untuk berbuat baik. Karena sikap membandingkan tidak akan membawa perubahan. Sikap membandingkan tidak akan membawa perubahan. Yang membuat perubahan itu kalau kita melakukan hal-hal kebajikan. Ingat, kebajikan itu tidak selalu berdana. Nanti kalau Anda berpikir kebajikan itu hanya berdana, nanti kasihan orang-orang yang tidak punya kesempatan berdana. Kebajikan itu berbicara yang menyenangkan, itu juga kebajikan. Berpikir yang baik itu juga kebajikan. Menjalankan sila dengan baik itu juga kebajikan. Makanya di dalam Nidi Kanda Sutta nanti kalau bulan Katina, ya sadane nak silenak sanyamenak damenacak.
Nidi sunihitu hoti itiak purisa sawa. Kebajikan dari berdana, memiliki perilaku yang baik, menjauhkan diri dari keburukan adalah simpanan harta sejati bagi wanita maupun pria. Jadi dalam hidup ini supaya kita tidak dikuasai oleh sikap membandingkan, yang pertama ingatlah, semua yang muncul ini adalah rentetan dari sebab akibat kama dan wipaka. Jadi kalau yang sekarang merasa mungkin ada kurang, sadar. Wah, dulu saya banyak melakukan keburukan, maka hasilnya jadi begini. Ya, demikian pula kalau sekarang yang ada kemudahan, jangan lengah. Sadar bahwasanya ini juga akibat dari kebaikan. Jadi apa yang kita terima ini sesungguhnya adalah hasil dari kama dan wipaka. Ada buah, itu ada karena ada menanam. Namanya kama itu action, tindakan. Karena ada tindakan maka ada buahnya. Nah seringkali kita hanya fokus pada buahnya sampai-sampai tidak ingat cara menanamnya. Nah, jadi kadang-kadang wah dia lebih enak. Nah itu mulai membandingkan tuh. Mesti diingat semua ini tidak ada yang kebetulan. Makanya Sang Buddha mengajarkan kita tentang jangan berbuat jahat, tambah kebaikan. Karena semua yang kita tanam akan kembali kepada kita yang menjadi pelakunya. Jadi kalaupun saya berhasil, sukses, ya saya tidak usah sombong juga. Kenapa? Ini juga akibat dari usaha-usaha. Apa yang aneh? Tidak ada yang bisa sombongkan. Dan kita harus sadari yang kedua. Selain yang pertama kita sadar tentang kama dan wipaka, mesti sadar. Supaya kita tidak sombong, sombong tidak berkembang. Yang kedua mesti ingat hukum yang pasti adalah hukum tentang ketidakkekalan. Semua ini sifatnya tidak kekal. Apa yang kita sombongkan? Coba, apa yang kita sombongkan? Kalau semuanya tidak kekal, apa yang kita sombongkan? Semua ini ibaratnya cuma barang pinjaman kok. Kalau tiba saatnya akan diminta. Namanya barang pinjaman kok. Kalau diminta kira-kira sedih enggak? Mestinya. Kalau barang pinjaman. Mestinya. Kalau barang pinjaman dikasih pinjam ke kita, kemudian diambil lagi. Kira-kira sedih enggak? Nih contoh nih. Ini kan harinya Minggu. Siapa tahu sore ada kondangan enggak? Sore ada kondangan enggak? Enggak ada. Misalnya sore ada. Anda datang ke kondangan. Terus Anda bawa gelang. Oh, gelangnya emasnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 5. 5 kanan, 5 kiri. Kira-kira jalannya bagaimana? Bentar-bentar betulkan rambut. Nah, di tempat kondangan ketemu sama yang punya. Kamu bawa gelang pas kebetulan nih. Kembalikan. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Ikhlas diminta? Ikhlas diminta? Ikhlas diminta? Kita pakai cara berpikir ikhlas diminta? Itulah karena ketidaktahuan. Kita semula sudah sombong. Sombong karena kita punya kekayaan. Sombong karena kita punya penampilan. Tiba saatnya terkena perubahan, ikhlas enggak? Yang dulunya muda pelan-pelan. Yang semula rambutnya hitam pelan-pelan mulai putih-putih. Ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Ingat loh ya, yang nempel di tubuh kita ini semua barang pinjaman. Namanya barang pinjaman satu-satu harus dikembalikan. Kira-kira kalau satu-satu diminta yang semula hitam tinggal putihnya, hitamnya diambil oleh alam, kira-kira ikhlas enggak? Mestinya dari jauh-jauh hari sudah paham bahwasanya dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kenapa? Karena dalam hidup ini semua terkena
perubahan. Suara yang merdu nanti bisa berubah juga jadi serak. Kebanyakan makan gorengan. Bisa serak juga. Apa yang kita sombongkan? Yang semula badannya segar, senam pagi, senam itu. Nanti ketika 60 boro-boro senam. Ya diminta gerakan begini. Nggak bisa juga. Apa yang kita sombongkan? Makanya salah satu nasihat Sang Buddha untuk menyadari supaya kita tidak menjadi sombong. Kita mesti ingat semua tidak ada yang kekal. Jadi selain kita tahu ini adalah sebab akibat, ya, yang berikutnya adalah kita tahu semua ini tidak ada yang kekal. Makanya Sang Buddha itu di dalam syair Dhammapada 221, nah ini nanti dibuka nih, Dhammapada 221. Nah, itu ada cerita yang bagus tuh. Dhammapada 221, kisah Putri Rohini. Di situ Sang Buddha memberi nasihat, hendaknya seseorang menyingkirkan kemarahan. Hendaknya seseorang menyingkirkan kemarahan. Hendaknya seseorang melenyapkan belenggu. Dengan tidak lagi melekat pada tubuh dan batin, seseorang tidak akan lagi mengalami penderitaan. Nah, di zaman Sang Buddha ini, ada murid Sang Buddha yang cukup terkenal juga, namanya Bante Anuruddha. Bante Anuruddha. Bante Anuruddha ini adalah salah satu dari murid Sang Buddha yang tersohor dalam hal mata kedewaan. Beliau punya mata kedewaan. Nah, Bante Anuruddha ini punya adik perempuan. Namanya Putri Rohini. Suatu ketika, Bante Anuruddha ini kembali ke Kapilawastu. Karena Bante Anuruddha ini masih ada hubungan kerabat dengan Sang Buddha, yakni hubungan adalah saudara sepupu. Saudara sepupu itu artinya adalah anak dari adiknya bapak. Nah, Sang Buddha menjadi Pangeran Siddhartha itu punya ayah namanya Raja Suddhodana. Berarti Anda sudah bagus lah, riwayat hidup Buddha Gautama sudah bagus nilainya. Ya. Jadi Pangeran Siddhartha punya ayah namanya Raja Suddhodana. Raja Suddhodana itu punya adik. Nah, salah satu dari adiknya Raja Suddhodana itu punya anak. Anaknya adalah Bante Anuruddha. Bante Anuruddha itu punya adik perempuan yang bernama Putri Rohini. Suatu ketika Bante Anuruddha datang ke Kapilawastu, saudara-saudara datang. Ya biasalah. Ya karena terus terang antara Kapilawastu dengan Jetawana itu jauh loh. Jadi Jetawana itu Sawati, dari Sawati menuju Kapilawastu itu jauh. Ya. Karena lama tinggal di Jetawana, ya Anatapindika di kota Sawati itu, ya perjalanan ke Kapilawastu. Nah di saat Bante Anuruddha datang di Kapilawastu, saudara-saudara datang. Tapi ada satu saudaranya yang tidak datang, yaitu Putri Rohini. Kenapa Putri Rohini tidak datang? Karena Putri Rohini ini malu. Malu karena Putri Rohini ini terjangkit penyakit kusta. Penyakit kusta. Tahu kan ya penyakit kusta? Ya penyakit yang sudah langka. Ya, sekarang udah langka. Dulu pada zamannya itu sangat menakutkan. Bahkan orang yang terkena pun menjadi malu karena suatu waktunya tubuhnya bisa lepas. Jarinya bisa copot. Ya. Nah, kemudian Bante Anuruddha meminta agar Putri Rohini ini datang karena masih adiknya. Ya. Kemudian Bante Anuruddha bilang, jualah kamu punya pakaian, jualah kamu punya perhiasan, sebagian kamu jual, dan berdanalah untuk membuat kuti. Nah, Putri Rohini ini berdana. Ya, emasnya dijual,
Baju-bajunya yang berharga juga dijual. Untuk apa? Berdana. Dan Bante Anuruddha bilang, Putri Rohini ini dibantu oleh saudara-saudaranya. Kenapa berani menyuruh? Ya karena adiknya. Ya kalau seorang biku itu boleh meminta kalau ada hubungan kerabat. Kecuali umat yang berpawarana. Andai kata tidak ada umat yang berpawarana, seorang biku itu boleh minta sama saudaranya. Nah, Putri Rohini ini sakit. Sakitnya sakit lepra, kusta itu. Kemudian diminta, kamu jual perhiasanmu, kamu jual pakaianmu, nanti kamu dana buat kuti. Dan saudara-saudara Bante Anuruddha itu, kamu bantu ini. Setelah proses pembangunan selesai, yang meresmikan adalah Sang Buddha. Sang Buddha bertanya, siapa yang membangun kuti ini? Semua diam. Putri Rohini tidak berani berbicara. Kenapa? Karena Putri Rohini itu juga masih malu. Kenapa malu? Karena sedang sakit. Kemudian diminta datang. Putri Rohini diminta untuk datang. Pada saat Putri Rohini datang, Sang Buddha menceritakan, dulu kamu bisa mengalami sakit seperti ini, dulu kamu adalah istri dari Raja Benares. Dulu dia itu permaisuri. Permaisuri itu adalah istri dari raja. Raja itu punya salah satu di kerajaannya itu ada seorang wanita yang pandai menari. Nah, terus Putri Rohini yang saat itu jadi permaisuri melihat raja sangat kagum, ya namanya juga raja itu bebas. Ya kalau dalam sekarang sultan itu bebas kan gitu ya. Nah, lihat penarinya itu, raja sangat suka dan mulai membandingkan. Nah, ini ceritanya nih. Permaisurinya mulai membandingkan. Raja kok sudah mulai seneng melihat penari itu daripada aku. Nih, ini bahaya kesombongan nih. Kok dia sudah mulai tertarik dengan penarinya? Mulailah berpikir. Saat mulai pembandingan muncul, api cemburu keluar. Kemudian permaisuri itu dengan siasat yang buruk menyuruh pelayannya untuk membuat serbuk-serbuk yang membuat kalau kena kulit jadi gatal. Jadi ketika menari ditaburin tuh kulitnya dengan serbuk gatal. Tidak hanya di situ, selimutnya ditaburi. Sudah gatal tubuhnya, penari ini lari ke kamar, masuk ke selimutnya sudah ditaburi. Nyebutnya apa ya? Obat gatal ya. Ya obat yang menyebabkan gatal namanya apa? Obat gatal kan, bukan obat anti gatal kan. Kadang-kadang kan kita beli obat apa sih? Obat gatal, obat buat gatal. Mestinya beli obat apa? Buat anti gatal. Seperti beli obat apa? Obat nyamuk, obat untuk nyamuk. Sebetulnya beli obat anti nyamuk. Obat gatal. Jadi tubuhnya kena gatal, dia malu karena gatelen, dia masuk ke kamar, ternyata spray yang dia siapkan itu sudah disiapkan, bubuk gatal. Akibat dari keburukan itu, sekarang terlahir menjadi Putri Rohini dengan kulit mengalami gatal-gatal dan mengakibatkan penyakit kusta. Disitulah Sang Buddha kemudian memberi khotbah. Hendaknya seseorang meninggalkan kemarahan, hendaknya seseorang meninggalkan kesombongan. Dengan melenyapkan belenggu-belenggu, seseorang tidak lagi melekat pada tubuh dan batin. Dengan tidak melekat, seseorang tidak menderita lagi. Jadi singkat kata apa? Kadang-kadang kalau kita sombong, tidak ingat dhamma, ada pesaingnya, muncul perasaan
Kalau ada merasa pesaing itu ada, muncul rasa suka atau tidak suka. Makanya di dalam Manggala Sutta disebut jangan, di Karania Metta Sutta disebut jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Nanti kalau kita nih jadi perumah tangga, sebelah beli mobil, Anda beli mobil, sebelah Anda beli mobil, mobil dia lebih mahal. Kira-kira seneng atau senep? Hah? Saya aja belum lunas, dia beli lagi. Nah, nanti mulai siasat buruk mulai muncul. Mulai gangsangin paku. Bisa terjadi juga kalau sedang dikuasai oleh amarah dan kesombongan. Makanya di dalam topik pagi hari ini jangan sampai ya sebagai perumah tangga ibu bapak sekalian dikuasai oleh kemarahan, dikuasai oleh kesombongan. Karena lahirnya kesombongan itu tidak lepas dari ketika kita melihat keluar. Karena sikap perbandingan itu muncul ketika kita melihat keluar. Makanya kalau kita melihat keluar, kadang-kadang jadi kita lupa diri. Ada ungkapannya, rumput tetangga tampak hijau. Kadang-kadang kita menjadi orang rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri. Ya, merasa tidak bersyukur, kurang ini, kurang itu, melihat keluar, oh di sana lebih hijau, lebih enak. Ingat loh ya, setiap orang itu punya level yang beda-beda. Menurut kita bahagia, setelah survei dari sana gersang juga. Ya, jadi jangan sampai Anda tidak bersyukur dengan kehidupan Anda, kemudian Anda membanding-bandingkan, sampai-sampai Anda jadi lupa diri. Makanya ketika Anda mulai membandingkan, itu artinya Anda terlalu fokus melihat ke luar. Ketika Anda melihat ke dalam, Anda tidak lagi membandingkan. Saya juga tidak kekal, orang-orang di sekitar saya juga tidak kekal. Kalau begitu, ada iri hati enggak? Kalau semuanya tidak kekal. Semua ini kan tunggu waktu aja sih sebetulnya sih. Ya, semanis-manisnya orang nih, se-sweet 17 ya, semanis-manisnya 16 tahun, nanti kalau sudah 60-an, itu nanti lacain ceritanya. Makanya ibu bapak, ya jangan pernah kemudian merasa rendah diri, sampai-sampai lupa bahagia. Anda harus ingat ke dalam. Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini untuk mengikis kilesa. Ya, mengikis kita punya pengotor-pengotor batin. Dan salah satu pengotor batin ini adalah loba. Turunan dari loba, salah satunya adalah mana, kesombongan. Kesombongan itu adalah turunan dari keserakahan. Makanya orang bisa sombong sebetulnya ya karena masih ada loba. Nah, kita belajar Dhamma di pagi hari ini sebagai pengingatan kembali. Supaya kita menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita hanya fokus melihat keluar, sampai-sampai kita lupa di dalam usaha yang membawa pada lenyapnya pengotor batin. Berusahalah untuk menjalankan sila, kembangkanlah samadhi, dan terus mengasah diri hingga akhirnya berkembang di dalam kebijaksanaan. Inilah yang ingin Bante sampaikan di kesempatan siang hari ini. Ya, mohon maaf, kemarin semestinya ada ODM, tapi ODM-nya batal. Kenapa? Karena kemarin itu peringatan juga tentang ketidakkekalan. Ya, kemarin itu peringatan ketidakkekalan. Jadi hari ini ya kita masih punya kesempatan, meskipun saya sudah nego dengan Pak Guan, kalau bisa saya tidak hadir ya, Bante tetap datang. Jauh-jauh dari Surabaya ke Surabaya cuma 1 hari, enggak apa-apa Bante. Ya enggak apa-apa, urusan dia tuh. Dia bilang enggak apa-apa, ya saya datang juga. Ya, semoga apa yang Bante sampaikan di hari ini ya menambah pengetahuan bagi Anda. Terus semangat praktek Dhamma, karena perjuangan kita masih panjang dan jauh. Banyak hal yang harus kita hadapi, persiapkan diri Anda dengan nilai-nilai kebajikan. Semoga kebajikan selalu menyertai Anda. Semoga ibu bapak bersama dengan keluarga senantiasa sehat, bahagia, sejahtera. Semoga apa yang menjadi pengharapan baik Anda, semoga dapat terwujud menjadi kenyataan.
Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.